Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudara berada. Kembali saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Kali ini saya mengajak saudara-saudara untuk membedah Kisah Rasul 5 ayat 42 tentang siapa Mesias itu. Siapa Mesias itu? Saya bacakan. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Jadi jelas ya, Mesias itu adalah Yesus. 2 Korintus 4 ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi selama ini kita semua ini yang membuat tayangan-tayangan di YouTube seperti ini, menceritakan Yesus, mengajak saudara-saudara untuk mempercayai Yesus, menyembahnya Yesus saja. Ini supaya saudara mengenal siapa Mesias. Mesias artinya juru selamat. Juru selamat pasti Allah. Siapa itu? Yesus. Ya. Yesus Kristus. Di dalam pemberitaan ini banyak orang menerima. Banyak juga yang menutup, ya, menutup hati. Hatinya tertutup, pikiran tertutup, saudara. Jadi walaupun mengaku Kristen dan menjadi orang Kristen, mengakunya berpuluh-puluh tahun, ketika dikasih berita bagaimana supaya orang itu percaya kepada Mesias, dia mencari kebenaran dengan versi mereka sendiri. Ya. Jangankan mengaminkan, mereka menyerang terus. Tapi 2 Korintus 4 ayat 3 berkata, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Injil artinya Yesus, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Berarti mereka yang menutup hati dan pikirannya, walaupun mereka mendengar atau mengerti firman Tuhan katakan, mungkin mereka mau binasa, pasti binasa kalau tidak sudah mendengar, tidak mau menerima. Nah, Injil ada Yesus, artinya ada Mesias. Ya. Maka ketika apa yang kita sampaikan begini, tujuannya supaya orang selamat. Orang selamat, saudara. Urusan uang dan sebagainya itu keuntungan nomor 2. Dan itu tak terpikirkan bagi saya, tidak memikirkan bagaimana nanti dapat untung enggak dari pemberitaan begini. Enggak, saya enggak cari untung. Saya mengasihi saudara-saudara sekalian, terutama saudara yang sudah mengaku Kristen, percaya Yesus, tapi Yesus hanya sebagai terus-terusan sebagai anak Allah. Padahal Yesus itu sekarang Allah, kembali menjadi Allah, saudara. Tapi saudara tetap tidak menerima. Ya, kalau bagi mereka saudara yang mau binasa, ya monggo. Monggo itu silakan artinya. Cuman kami menyampaikan begini karena kami mengasihi saudara-saudara. Saya mengasihi saudara untuk percaya kepada Mesias, pada Injil, siapapun saudara. Bahkan Mesias Injil itu tidak hanya bagi orang yang Kristen loh, mengaku Kristen loh, semua manusia. Maka Yesus ketika mati itu untuk semua manusia, memikul dosa semua manusia. Masa saya berdosa, Pak? Ada yang misalkan ada yang bertanya begitu. Saya tidak pernah maling, tidak pernah ngerampok, membunuh orang tidak pernah. Dosa waris dari nenek moyangmu, dari Adam Hawa. Itu nenek moyang kita.
Kalau tidak ada orang berdosa, ngapain Yesus harus mati di kayu salib? Kan lebih baik duduk di tahta surga, tidak kemana-mana, tinggal memerintahkan malaikat. Kenapa harus turun? Itu karena mengasihi saudara, mengasihi manusia yang berdosa ini, supaya diampuni dosanya. Ya. Kisah Rasul 18 ayat 28, saudara-saudara. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi tiap hari para suli melanjutkan pengajaran di Bait Allah. Tapi juga ada bantahan dari orang-orang Yahudi. Yahudi yang tidak percaya. Karena Yahudi itu ada yang percaya, ada yang tidak. Kalau orang Yahudi mempercayai kitab Taurat, asli Taurat, pasti percaya Yesus Mesias. Karena perjanjian lama itu menulis tentang Yesus. Bahkan Musa pun menulis tentang Yesus Kristus. Tetapi ada Yahudi yang bukan asli Yahudi, yang mempropaganda kitab perjanjian lama itu dirubah dengan semaunya sendiri, namanya Talmud. Jadi orang agama Yahudi kan punya kitab dua, kitab perjanjian lama, tapi juga bikin Talmud. Talmud itu isinya perjanjian lama ditambah dengan tradisi-tradisi, peraturan-peraturan mereka, bahwa mau makan nyuci itu loh, dibuat undang-undang. Lah itu peraturan mereka. Itu kebanyakan mereka tidak percaya, orang Farisi dan Saduki. Ya. Jadi sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi orang-orang pendahulu kita, para rasul itu tiap hari menahan bantahan. Padahal sesama orang Yahudi, Yesus ada di, Mesias itu lahirnya di Israel, tapi mereka membantah terus. Apalagi orang Indonesia ini yang jauh dari pengertian, gak mau tahu tentang kitab suci, yang walaupun pendahulu kita itu sudah percaya dan menjelaskan, masih tetap membangkang, tidak percaya, menyanggah terus, tidak mau tunduk kepada benaran kitab suci, saudara. Tapi sebagai orang percaya ini harus terus menjelaskan, walaupun dibantah, kita tidak mau tahu. Karena motivasi kita hanya supaya orang selamat dengan pemberitaan kita tentang Mesias, supaya mereka percaya Mesias, percaya Yesus, percaya Injil. Injil adalah Yesus, Yesus adalah Mesias. Itu. Siapa Mesias itu? Yesus, jelas Yesus ya. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Jadi Yesus itu diturunkan dari bapak-bapak keturunan orang Yahudi. Jadi bapak-bapak keturunan leluhur keturunan Yahudi itu yang menurunkan Mesias. Karena menjadi manusia lahir jadi lewat keturunan orang Yahudi. Tapi sebenarnya Yesus yang menjadi manusia itu sebenarnya Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Kapan itu? Dari sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Menjadi manusia berapa tahun sih? 33 tahun setengah. Hanya untuk menggenapi hukum Taurat. Mati untuk membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu supaya batal. Karena dengan hukum Taurat itu justru banyak dosa. Karena orang menyanjung hukum Taurat tapi tidak bisa melakukannya, begitu. Namanya hukum, menciptakan hukum terus tapi tidak bisa melakukan. Tapi Yesus itu sebenarnya adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Ya. Apa yang sampaikan ini kiranya memberkati saudara-saudaraku sekalian
dimanapun saudara berada. Haleluya. Amin.